Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa sahabat podcastmu. Pada kesempatan yang luar biasa ini hadir kembali, tentunya dengan segmen yang sedikit berbeda, dengan tamu spesial ya. Pada kesempatan yang luar biasa ini, tim kreatif daripada podcastmu Panti Asuhan Muhammadiyah Wiyung Kota Surabaya telah menghadirkan sosok yang luar biasa. Masih muda, masih duduk di semester 4 di salah satu perguruan tinggi di kota Surabaya. Baik, tidak panjang lebar sahabat podcastmu, saya akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mas Maulana Arif Muhibin, betul ya? Benar. Nah, oke. Mas Maulana mungkin bisa menyapa sahabat podcastmu dulu. Sahabat podcastmu? Wah, luar biasa. Baik, Mas Maulana, gimana ini seperti yang sahabat podcastmu perhatikan. Di layar kaca masing-masing ada terpampang ini sebuah karya buku, yang mana pada kesempatan yang luar biasa ini saya bersama Mas Maulana ini akan sedikit mengulik ya apa dan bagaimana isi buku ini, karena ini buku menarik ya, dengan judulnya ini ya, Anak Kesayangan Umat. Nah ya, ini penting sekali. Oke, sebelum masuk ke materi pembahasan buku, saya ingin bertanya lebih lanjut tentang Mas Maulana Arif Muhibin. Panggilannya siapa panggilannya? Arif. Oke, Mas Arif. Aslinya mana? Saya asli Jember. Oh, Jember. Oke, gini. Langsung cerita saja enggak apa-apa. Oke. Saya asli Jember. Lihat sahabat podcastmu. Siap. Biar disimak. Oke. Baik, saya asli Jember, kemudian saya di Surabaya ini kuliah sambil ngabdi di Panti Asuhan Muhammadiyah Genteng, Surabaya. Keren. Kuliah sambil ngabdi di Panti Asuhan Muhammadiyah Genteng sebagai pengasuh santri. Luar biasa. Ini kan genteng ya. Keren. Terus. Tahun berapa itu mulai gabung Panti Asuhan Muhammadiyah Genteng? Akhir 2019. Jadi ketika awal-awal kuliah itu ya mencari tempat mengabdi. Kok bisa tahu di Panti Asuhan Muhammadiyah Genteng ada yang merekomendasi, atau jangan-jangan Mas Arif ini keluarganya juga dari warga persyarikatan? Iya, awalnya itu curhat ke teman-teman saya, mau mencari, kan gak punya kenalan siapa-siapa di Surabaya. Oke. Akhirnya saya curhat ke teman-teman, terus ada teman itu alumni pondok ngasih tahu ini ada yang lagi butuh di salah satu panti. Panti mana? Panti Genteng. Karena masih gak ada, gak tahu apa-apa, akhirnya mencoba meluncur ke sana. Ketemulah sama Ustadz Hadi. Ustadz? Hadi Dahlan. Oh, Pak kepala. Hadi. Ya, oke. Ya, kemudian ya disuruh mengirim lamaran, dan alhasil saya bisa di sana sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang? Masih sekarang ya? Luar biasa. Berarti 2019, 2020 hampir 2 tahunan ya? Iya. Kerasan di panti? Insya Allah kerasan, tapi kan ada hal-hal yang berbeda ketika gitu ya? sebelum. Nggak enak, kerasan. Masih ada keganjalan sahabat podcastmu. Iya. Ya mungkin adaptasi ya. Adaptasi ya. Baik, gini. Saya mau agak menukik sekarang. Ini karya buku yang keberapa? Ini menarik sahabat podcastmu. Yang pertama, Ustaz. Ini buku yang pertama ya. Iya. Karya buku yang pertama, bisa diceritakan latar belakang Mas Arif ini menulis buku ini? Latar belakangnya seperti itu tadi. Ketika saya masuk di panti itu kan dunia luar dengan dunia panti itu berbeda. Saya mengenal orang-orang hebat, mengenal ilmu sedekah ya di panti itu. Gitu. Ketika masih di kampus itu kan panti itu dari luar aja kelihatannya. Ketika masuk, saya berinteraksi langsung dengan anak-anak yatim piatu yang membutuhkan kita. Sehingga pengalaman-pengalaman itu yang ingin saya angkat dan saya sampaikan ke teman-teman melalui pembuatan buku ini. Seperti itu. Jadi supaya apa yang saya rasakan bisa dirasakan juga oleh teman-teman di luar melalui karya ini. Jadi kurang lebih secara garis besarnya itu, ini motivasinya sampai yang selama ini melihat dari luar panti. Iya. Ketika hari ini sampai masuk di dalam panti, sampai ingin mengabadikan dalam bentuk sebuah tulisan. Benar. Harapannya masyarakat luas sahabat podcastmu bisa merasakan sih bagaimana hidup di panti itu. Benar, Ustaz. Oh gitu ya, luar biasa. Ini kalau saya lihat sekilas tadi cukup tebal ya, 177 halaman ini. Iya, Ustaz. Luar biasa. Terbagi menjadi beberapa chapter atau apa ini isinya ini? Apa saja? Gimana? Jadi
Konsepnya ini seperti novel, cuman lebih singkat, sehingga disebut novelet gitu. Novelet, oke. Nah, dalam- Ada fiksi non fiksi berarti nanti ya. Iya jelas, karena saya nggak kepingin fiksi saja, tapi ada non fiksi, sehingga ini benar-benar kejadian real di panti asuhan yang harus sahabat podcastmu tahu seperti itu. Jadi ada fakta, ada ada data. ada sastranya juga. ada sastranya juga supaya ada bumbu-bumbunya Ya, sedikit gitu. begitu, Oke, menarik. Terus. Nah, jadi saya menulis sesuatu yang harus orang tahu, bukan apa yang ingin orang tahu seperti itu. Nah, Jadi semacam menyuguhkan informasi, data, fakta yang ada di panti. karena pengalaman ketika saya di panti itu tidak semua orang tahu bagaimana cara berinteraksi atau memuliakan anak-anak panti seperti itu. Maka saya sebenarnya ingin ngasih tahu kalau menjadi donatur alangkah lebih baik seperti ini. Kalau menyumbang lebih baik seperti ini. Nah, itu dan juga ketika ada anak-anak panti bermasalah itu kan langsung di label negatif. Padahal di balik anak yang berperilaku masalah itu ada benang merah di belakangnya itu. Stop. Oke. Stop sahabat podcastmu. Ini bahasanya cukup intelek ini. Saya mau tanya, sampai jurusan apa? Saya magister psikologi. Loh, magister psikologi ini menarik sekali ya. Ini saya belum masuk sudah selesai. Ya, Proses. 4 nih tesis. Oh, ini tesis, alhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi bagaimana kita melihat sebuah permasalahan tidak boleh judgement secara otoriter langsung. Benar. Tetapi harus menarik benang merah, ada apa, kenapa, why Nah. anak berbuat seperti itu. Benar. Oke, lanjut gimana? Nah, hal-hal yang seperti itu banyak tidak disadari oleh orang-orang yang tidak berinteraksi langsung dengan panti, sehingga saya termotivasi banget untuk menulis ini seperti itu. Oke. Terus ya, apa di sini biasanya ada powerful kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang menurut sampean menjadi inti daripada tulisan ini. Bisa disampaikan ke sahabat podcastmu. Intinya yang pertama, judul ini kan anak kesayang umat. Jadi ini adalah hasil percakapan saya dengan Bapak Kepala. Jadi Bapak Kepala cerita anak-anak ini disayang oleh umat Islam. Buktinya apa? Banyak orang yang datang donatur, banyak orang yang datang meminta sambungan doa, sehingga anak-anak ini disayang. Karena disayang maka kita harus amanah untuk ikut memuliakan mereka. Maka jadilah judul anak kesayang umat itu. Anak kesayangan umat. Ini menarik kalimat sampai tadi, bahwasanya donatur saja peduli. Iya. Donatur saja sayang. Maka pengurusnya, pengasuhnya harus lebih sayang. Harus lebih amanah dalam mendidik, mengasuh dan membesarkan anak-anak. Seperti itu. Benar, Ustaz. Luar biasa. Menarik. Oke, bisa dilanjutkan. Mas, penulisan ini membutuhkan waktu berapa lama? Kira-kira ini butuh waktu 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulan saja. Ya, karena memang sebetulnya saya terbatasi oleh waktu. Karena saya pikir ini kalau nggak selesai semester depan saya tesis kan serba sibuk, jadi dipacu. Kejar tayang ya? Iya. The power of kepepet ya? Iya benar. Sahabat podcastmu itu luar biasa. Memang target itu penting ya. Penting, Harus kita punya target hidup itu nggak boleh standar-standar saja. Makanya sahabat podcastmu, saya selalu sampaikan ke sahabat kalayak ya, bahwasanya berhentilah bersikap menjadi manusia yang hidup dalam standar manusia biasa. Seperti yang hadir di tengah-tengah kita, Mas Maulana Arif Muhibbin ini mencontohkan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kekuatan dari the power of kepepet. Baik, Mas Muhibbin, ini saya cut dulu ya. Kita nanti break, kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Saya kira itu. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga banyak yang minat untuk mencari buku ini. Ya, saya kira itu. Terima kasih sahabat podcastmu. Selalu pantau, selalu ikuti. Jangan lupa like, follow, and subscribe podcastmu Panti Asuhan Muhammadiyah Wiyung, Kota Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, Buha.